Oke teman-teman, sebagai kreator tentunya kita harus paham mengenai platform Google AdSense. Salah satu persyaratan agar Google AdSense kita itu dapat aktif dan bisa digunakan adalah dengan mengirimkan informasi pajak, yaitu dengan mengisi formulir pajak Amerika. Kali ini saya akan coba bantu jelaskan langkah-langkahnya untuk mengisi form pajak Amerika ini. Jadi tonton sampai habis supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Langsung aja kita mulai. Langkah pertama yang kita lakukan adalah login terlebih dahulu ke akun Google AdSense kita. Setelah login maka kita akan berada di beranda Google AdSense. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ada deretan menu. Lalu kita pilih menu pembayaran atau payment supaya sub menunya keluar, yaitu payment info dan verifikasi. Setelah itu kita klik payment info atau info pembayaran, kemudian tampilannya akan berubah. Dan kita scroll aja ke bawah sampai mentok. Di situ ada dua buah menu, yaitu yang di sebelah kiri adalah menu transaksi dan yang di sebelah kanannya adalah menu setting atau setelan. Dan kita pilih yang di sebelah kanan yaitu menu setting, kemudian kita klik manage setting atau kelola setelan. Setelah diklik maka halamannya akan berubah lagi, lalu kita scroll aja ke bawah sampai ketemu menu info pajak Amerika Serikat. Kemudian kita klik aja logo pensil yang ada di sebelahnya, maka akan muncul menu tambahan. Dan kita klik aja menu yang baru muncul tadi, maka halamannya pun akan berubah. Ya, sekarang kita berada di halaman Manage Tax Info atau Kelola Info Pajak. Kita scroll sedikit ke bawah sampai ketemu tulisan United States atau Amerika Serikat, yang di sebelah kanannya ada kotak berwarna biru bertuliskan tambahkan info pajak. Langsung aja diklik kotak berwarna birunya, maka akan muncul informasi seperti ini. Kita baca sedikit, lalu di scroll ke bawah dan kita klik start form untuk memulai pengisian formulir pajaknya. Sebelum kita mengisi form, kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan kata sandi atau password dari akun Google kita. Kemudian kita tekan enter, maka tampilannya akan kembali ke halaman informasi pajak. Di sini kita bisa mulai untuk melakukan pengisian form pajaknya, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia. Kita scroll sedikit ke bawah, maka akan ketemu dengan pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah tipe akun apa sih yang kita gunakan sekarang ini? Pilihannya ada dua, yaitu pertama individual atau perorangan. Ini kita pilih jika akun kita itu digunakan oleh pribadi atau perorangan. Dan yang kedua adalah non-individual, kita pilih jika akun kita digunakan oleh suatu entitas atau perusahaan atau organisasi. Di sini saya pilihnya yang individual, kemudian kita klik next, maka akan muncul pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini kita harus menginfokan apakah kita adalah warga negara Amerika Serikat atau bukan. Berhubung kita adalah warga negara Indonesia, maka saya pilihnya yang no, kemudian kita klik next dan muncul pilihan berikutnya. Di sini kita harus memilih tipe form pajak yang akan kita isi berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Untuk W8BEN kita pilih jika tipe akun kita adalah individual. Sementara yang W8EC kita pilih jika tipe akun kita adalah yang non-individual atau entitas. Karena tadi saya pilihnya yang individual, maka di sini kita pilih form yang W8BEN. Kemudian kita klik kotak warna biru yang ada di bawah untuk memulai pengisian form W8BEN-nya. Setelah diklik, maka halamannya akan berpindah ke form pajaknya. Di sini ada beberapa informasi yang harus kita isi. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu identitas pajak. Di kotak pertama kita isikan aja nama lengkap kita sesuai KTP. Kemudian kotak keduanya hanya opsional, jadi di sini saya tidak isi. Di kotak ketiga kita harus infokan mengenai kewarganegaraan dan di sini saya isinya Indonesia. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dan ini adalah isian mengenai Tax Identification Number atau disebutnya TIN, atau kalau di Indonesia kita lebih mengenalnya dengan sebutan NPWP. Sebenarnya isian dari TIN ini sifatnya adalah opsional. Tapi perlu kita ketahui, dengan mengisi atau tidak mengisi informasi mengenai TIN di sini, maka efeknya adalah berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dikenakan kepada kita. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lanjutkan pada form isian mengenai potongan pajak yang akan kita isi pada poin nomor 3 nanti. Sekarang kita lanjut dulu untuk isian mengenai TIN ini. Di sini kita lihat ada dua buah kotak isian yang sifatnya opsional. Di kotak pertama kita lihat ada tulisan foreign TIN atau TIN asing. Artinya jika kita memiliki nomor pajak
yang bukan nomor pajak Amerika, maka kita harus isikan di kotak yang pertama. Contohnya adalah NPWP yang merupakan nomor pajak Indonesia, maka kita harus mengisikannya adalah di kotak Forentin ini. Kemudian di kotak isian yang kedua, di situ bertuliskan keterangannya adalah US 18. Artinya, jika kita memiliki nomor pajak Amerika, maka kita harus mengisikannya di kotak tersebut. Selanjutnya kita klik aja tombol next, maka halamannya akan berpindah ke poin 2. Di poin kedua ini kita akan mengisikan informasi mengenai alamat tempat tinggal kita. Pada pilihan pertama, jika alamat tempat tinggal kita adalah sebuah PO Box, maka kita harus centang pada kotak tersebut. Jika alamatnya bukan PO Box, maka jangan dicentang dan lanjut ke kotak isian berikutnya. Pada kotak pertama kita pilih negara tempat tinggal dan di sini saya isikan Indonesia. Pada kotak isian yang kedua kita isikan alamat sesuai dengan KTP atau bisa juga kita isikan dengan alamat tempat tinggal kita sekarang. Kemudian kita isikan juga informasi mengenai kota, provinsi maupun kode pos kita. Jika alamat pengiriman surat sama dengan alamat yang kita tuliskan tadi, maka kita centang kotak di sini. Jika tidak sama, maka kita harus mengisikan kembali informasi mengenai alamat untuk pengiriman surat. Jika semua sudah terisi, maka kita klik next dan akan pindah ke poin ketiga. Oke, sebelum kita masuk ke poin ketiga yang merupakan poin paling utama, yaitu mengenai tax treaty atau perjanjian pajak, akan saya coba jelaskan dulu kenapa sih kita harus menyerahkan informasi pajak Amerika Serikat ini dan apa efeknya jika kita tidak menyerahkan informasi pajak ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi, jika kreator tidak menyerahkan informasi pajak ini, maka penghasilan kita akan dipotong oleh Google sebesar tarif pajak maksimum. Jika akun kita adalah akun bisnis atau non-individual, maka tarif maksimumnya adalah 30% dipotong atas penghasilan yang kita peroleh dari penonton Amerika Serikat. Jika akun kita adalah akun individu, maka akan dipotong sebesar 24% atas penghasilan yang diperoleh dari seluruh dunia. Sementara itu, jika kita menyerahkan info pajak ini, maka penghasilan kita yang dikenai potongan pajak hanyalah penghasilan yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat saja. Jadi, jika penonton kita semuanya berasal dari non-Amerika, maka Google tidak akan memotong penghasilan tersebut. Untuk tarifnya nanti akan kita bahas setelah ini. Sekarang kita kembali ke formnya terlebih dahulu, yaitu poin ketiga mengenai tax treaty atau perjanjian pajak. Di poin ini kita harus menentukan apakah akan menggunakan hak kita atas pengurangan tarif pajak di dalam perjanjian dari kedua negara. Jika pada poin 1 tadi kita tidak mengisikan nomor NPWP, kita harus memilih pilihan yang nomor 1, artinya kita tidak berhak untuk menggunakan pengurangan tarif. Tapi kalau tadi kita mengisikan nomor NPWP di kolom tin, maka kita bisa menggunakan pilihan yang kedua. Kemudian kita centang aja kalimat mengenai tax treaty di bawahnya, lalu kita pilih negara. Setelah itu kita scroll aja ke bawah karena sudah muncul isian-isian tambahan, yaitu mengenai special rates atau potongan tarif pajak berdasarkan tax treaty. Di sini ada 3 tipe objek pemotongan pajak. Yang pertama adalah copyright royalties, salah satunya adalah yang berasal dari YouTube program partner. Yang kedua adalah pendapatan dari jasa atau dari bisnis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah royalti dari gambar bergerak atau TV. Sekarang kita centang objek potongan pertama yaitu copyright royalties. Maka akan muncul artikel and paragraph atau pasal dari PPh-nya. Kemudian pada kolom withholding rate atau tarif, kita pilih saja yang paling kecil yaitu 10%. Lalu kita centang aja pernyataan kesesuaian terhadap tax treaty tersebut. Lanjut kita centang aja objek yang kedua, yaitu pendapatan jasa atau bisnis lainnya. Sama seperti yang sebelumnya akan muncul artikel and paragraph, kemudian juga ada pilihan untuk tarifnya. Di sini kita pilih yang paling kecil yaitu 0%. Dan kita centang lagi untuk kalimat pernyataannya. Kemudian kita centang lagi objek yang ketiga yaitu royalti dari gambar bergerak dan TV. Kita pilih rate yang paling kecil yaitu 10%, kemudian kita centang kalimat pernyataan. Jika semua objek sudah kita centang dan tarif sudah kita pilih, maka akan muncul tombol next untuk ke poin keempat. Oke teman-teman, pada tampilan ini saya coba bereksperimen. Jadi tadi pada poin 1 saya tidak mengisikan nomor NPWP pada kolom tin.
Tapi pada poin 3-nya saya menggunakan hak atas potongan tarif dari tax treaty, maka akan keluar peringatan dengan tulisan merah seperti ini yang bertuliskan bahwa kita harus mengisikan nomor NPWP pada kolom TIN. Dan kita tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Sekarang kita kembali lagi ke sini, jadi tadi setelah kita klik next maka akan masuk ke poin keempat. Di poin ini kita harus memberikan pernyataan apakah melakukan aktivitasnya itu di area negara Amerika Serikat. Saya pilih yang no dan kita centang pernyataannya, kemudian kita klik next. Kita masuk ke poin kelima yaitu tax reporting. Jadi kalau di Indonesia ini adalah mirip seperti SPT ya teman-teman. Jadi di setiap akhir tahun itu Google akan mengirimkan kita sebuah laporan atau surat pemberitahuan pajak versi Amerika Serikat. Nah, di sini kita diharuskan memilih apakah dikirimkannya itu melalui pos atau melalui media lain yang paperless. Karena yang direkomendasikannya adalah yang go paperless, maka saya pilih dan nanti akan dikirimkannya melalui email. Kemudian kita centang pernyataan setuju untuk dikirimkan paperless. Di bawah ini juga ada pilihannya untuk mengirimkan dokumen secara pos surat. Kalau enggak, kita langsung aja klik next. Dan kita masuk ke poin 6 yaitu dokumen preview. Di sini kita hanya mempreview form-formnya aja, jadi langsung kita centang pernyataan bahwa kita sudah mereview. Selanjutnya langsung aja kita klik next. Dan akhirnya kita masuk ke poin terakhir yaitu mengenai sertifikasi dan tanda tangan. Untuk sertifikasi form pajak langsung aja saya centang deklarasinya. Kemudian untuk perubahan status affidavit saya kosongkan. Dan untuk signature atau yang tanda tangan saya pilih aja yang yes. Jika semuanya sudah yakin dan terisi maka kita bisa langsung klik submit dan akhirnya pengisian form kita selesai. Kemudian jika kita kembali ke halaman informasi pajak maka akan terlihat statusnya seperti ini. Dan untuk lebih memastikan lagi apakah form pajaknya sudah tersubmit dan disetujui maka kita cek ke email kita. Jika kita terima email dari Google dengan judul seperti ini artinya informasi pajak kita sudah disetujui. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.